Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara hari ini? Masih 5 orang yang jawab. Apa kabar saudara? Bersama Yesus, saya dahsyat, luar biasa. Yes. Jargon yang sudah lama ya, turun-temurun tuh jargonnya. Puji nama Tuhan, kita sama-sama hadir pagi hari ini. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan, amin. Sebab Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kita. Dia adalah penghiburan bagi setiap kita. Dan oleh karena itu, mari naikkan pujian, sembah kita bagi Dia. Sebab Dia yang layak kita sembah dan kita tinggikan, amin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas setiap anugerahnya, kebaikannya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, dari hati kami mau naikkan ucapan syukur kami bagimu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Engkau Tuhan yang memegang tangan kami. Dan kami bersyukur memiliki Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama Tuhan ada di tempat ini. Kami mau naikkan pujian kami, sembah kami bagimu. Raja kami di atas segala raja. Kami mau terus mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus rupa dengan gambaran-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab hanya dekat padamu saja Tuhan, untuk kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami bawa sembah kami, pujian kami bagimu Tuhan di tempat ini. Sebab Kau Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku dan kami bawa hidup kami, dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami membawa sembah kami padamu Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau pujian dari awal lagi. Kami mau terus mengejar hadir-Mu dalam hidup kami Bapa. Dekat padamu, itu rinduku.
setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini kami mau datang Tuhan dan membawa hati kami padamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari terus sembah Dia saudara. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Lebih lagi kita mau sembah Dia, memandang wajah-Mu, mengikuti segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam hidupku, membawa sembahku Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu. Amin. Di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu Tuhan. Ku tak pernah bisa jauh. Kami mau terus mengiring Engkau, kami mau terus seperti Kau Tuhan. Kami mau ikuti kata-Mu Tuhan. Ku mau menikmati Bapa, sempurnakan setiap kami. Bapa, sempurnakan setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami. Sebab Kau Tuhan yang besar, sebab Kau Tuhan yang besar. Kau yang memberikan kuasa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, bersyukur, bersyukur buat kasih-Mu, penyertaan-Mu. Sebab Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji
dan hormat kami naikkan padamu Tuhan. Segala puji dan hormat kami tinggikan namamu, sebab kau yang layak terima pujian, sebab kau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari terus dalam hadirat Tuhan, naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan, saudara. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa begitu besar kasih setia Tuhan bagi setiap kami, Bapa. Dengan apa Tuhan kami balas setiap kebaikan Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengejar hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami mau lebih lagi Tuhan tinggikan Engkau di tempat ini. Kami mau lebih lagi Tuhan memuliakan Tuhan di tempat ini. Bertahtalah Tuhan di atas setiap pujian kami, penyembahan kami. Bela sorak-sorai kami Tuhan, menyukakan hati Tuhan lebih dan lebih lagi pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau lebih lagi bersorak bagimu. Yang siap bersorak bagi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Beri kembali untuk Tuhan saudara. Apa kabar tadi? Belum semuanya tanya apa kabar hari ini bersama Yesus. Saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Beri salam dulu buat kiri kanan yang katakan engkau luar biasa. Sebab hari ini adalah hari yang selalu baik Tuhan berikan bagi kita, amin. Setiap hari adalah hari yang baik, amin. Kita mau angkat puja ini bersama-sama saudara. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Sebab apa? Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Say, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku, sebab apa saudara? Sebab hari ini hari yang terbaik. Lebih lagi memuji Tuhan ya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau berikan rancangan terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyak, amin. Pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, syukurlah katakan dengan imanmu saudara. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Angkat tanganmu ya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari apa? Hari yang terbaik. Sama-sama kita mau angkat tangan kita bersama-sama, yuk katakan akan kupikul salibku, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguh. Sekali katakan akan kupikul ini adalah iman kami Tuhan, sebab Engkau lebih dari cukup untuk setiap kami Bapa. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar apa? Biar kehendak. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan sebab apa saudara? Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik, amin. Sebab dia adalah Tuhan yang baik, amin. Colek kaki kanannya, bilang, katakan Tuhan itu baik banget loh dalam hidup kita. Sebab Tuhan baik. Mari sama-sama berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan. Yeay. Kita mau sama-sama masuk ke gerbangnya dengan ucapan syukur saudara. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia. Mari menari musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Katakan imanmu. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Tuhan Rajaku, pencipta segalanya. Sembah sujud, satang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya, katakan lebih lagi. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Dia baik. Dia baik buat kamu dan saya. Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan lebih lagi sekali lagi. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan.
Bapak Ibu boleh duduk kembali. Sebab Tuhan baik, amin. Hari ini kita banyak menyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Gak apa-apa nyanyi banyak buat Tuhan sebab Dia baik. Amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, saudara. Kalau saudara menyadari beberapa minggu ini kita belajar tentang satu topik, yaitu apa? Depannya excellent, ya. Banyak sekali topik yang udah kita bahas dari kemarin, saudara. Kita mau semakin excellent setiap hari, setiap waktu. Tapi untuk mencapai ke sana kita harus terus terhubung sama Tuhan, amin. Amin. Karena tanpa Tuhan, tanpa koneksi yang erat dengan Tuhan, rasanya mau capai ke excellent tuh susah karena banyak aja ada aja di hidup ini. Tapi kita mau terus terhubung bersama Tuhan lewat firman-Nya, lewat pujian dan sembah kita bagi Dia. Saya undang kita semua untuk sama-sama menyiapkan hati kita pagi hari ini. Bapa, kami mau terus dan terus ada di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Terus dan terus terhubung dengan Engkau. Terus dan terus mendekat dengan hati-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin. Lebih dan lebih lagi Tuhan, kami rindu akan Engkau Bapa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, amin. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Aku terhubung, ku terhubung. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, amin. Selalu melekat di hati-Mu.
alasan hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh berfellowship, beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya setiap jemaat, setiap pribadi yang hadir di tempat ini pada pagi hari ini telah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan menjumpai mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Terima setiap pujian dan penyembahan kami. Biar itu boleh menjadi persembahan yang kudus, hidup, dan berkenan kepada Tuhan. Serta menyenangkan hati-Mu. Sekarang kami mempersembahkan hati kami untuk Kau taburi dengan benih firman-Mu. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk firman Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, supaya hati kami bagikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu itu bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan diri sekali lagi kepada Tuhan. Kuasai seluruh keberadaan hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bapa, Engkau mengurapi mulut bibir hamba-Mu dan memberi curahkan atas hamba-Mu roh hikmat dan pewahyuan. Supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan dari hikmat manusia, tapi semua boleh berasal dari hikmat dan pewahyuan dari tempat yang maha tinggi, yaitu dari Roh Kudus sendiri. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pencuri firman Tuhan di udara, kendali pikiran yang coba mengalihkan perhatian kami dari firman Tuhan kepada perkara yang sia-sia, kami ikat patahkan kuasa kalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalian tidak punya hak apapun atas persekutuan umat Tuhan pada pagi hari ini, sebab Yesus Kristus adalah kepala atas gerejanya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengar, dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Baru 3 orang. Shalom. Baru 10. Shalom. Itu baru 1000. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, hari ini mungkin Bapak Ibu melihat banyak wajah-wajah yang baru ya. Wajah-wajah yang belum pernah ketemu atau sudah pernah ketemu tapi ingat-ingat lupa. Ingat tapi lupa gitu kan. Kalau lupa-lupa ingat kan bagus. Lupa tapi ujungnya ingat. Kadang-kadang kita lebih banyak ingat-ingat lupa. Ingat tapi lupa ya. Puji Tuhan. Selamat datang untuk keluarga kami. Ya, keluarga Bapak Yohanes Endi dari Jerman ya. Mana? Silakan berdiri. Ada Pak Yohanes, ada Ibu Gita, ada Cika. Silakan duduk. Jessica ini pengantin baru. Suaminya orang Jerman, tapi mungkin karena jet lag nggak bisa bangun ya, karena di sana masih jam berapa? Jam 4 ya, jam 4 tentu sedang enak-enaknya, sedang mimpi-mimpi indah ya. Jadi belum bisa dibangun karena Jessica ini ada darah Indonesia, jadi bisa bangun lah jam segitu ya. Juga ada kakak kami juga, Lazarus Endi bersama putrinya ya, beliau ini sedang pemulihan, sedang sakit. Dan juga ada Ibu Deborah, ini Cici juga dari Bu Rita. Silakan Bu Deborah, mungkin nggak semua kenal ya. Oke. Ada selamat datang untuk hambanya Ibu Pendeta Madia Tati Berhitu ya.
Beliau sudah pernah datang. Dan ada teman sekolah saya waktu PGA, nggak nyangka hari ini ada di tengah-tengah kami. Ibu Rita Berhitus ya, ini ya. Ini teman seangkatan waktu saya di PGA. Jadi satu asrama menikmati sayur bening bersama. Jadi kanannya namanya sayur bening, saking beningnya bisa ngaca, saudara. Waktu makan kelihatan wajah ya. Belum lagi ada ulet-uletnya ya, kail kangkungnya. Namanya juga untuk asrama pokoknya datang, campur, nggak peduli ada ulet ada apa. Ya tapi itu gizi buat kami ya. Rupanya itu gizi buat kami. Jadi kalau kami di kelas ngantuk tuh nggak heran karena tiap hari makan kangkung. Ya, tapi puji Tuhan, kemurahan Tuhan kami bisa lulus tahun 85. Ada juga, ini udah cukup jauh juga, dari Batu Malang. Ya, keluarga Ibu Stefani silakan berdiri. Ya, Ibu Stefani, ada Gracia, ada Benny, ada Joshua. Wah, selamat datang di gereja kami, silakan duduk. Ada yang belum disebut namanya? Kalau Pak Midiani sih udah biasa ya, Pak Midiani nggak usah disebut lagi. Ya, Rita ingat Pak Midiani? Pak Midiani ingat? Tinggal di asrama juga dulu. Cuma memang kakak kelas jauh. Ya, kami PGA beliau sudah kalau nggak salah tingkat 2 ya, puji Tuhan. Sekali lagi selamat datang. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengundang Bu Kita untuk memberi kesaksian dengan Pak Yohanes. Silakan Ibu Kita dan Pak Yohanes, mari. Tolong mic, tolong kasih mic. Kasih mic 3 kok 32. Orang ngomong 2 ke 3. 2 ya 2. Mic-nya mana? Satu ada nggak? Oh itu Pak. Tuh. Ya, silakan. Ya, sekali lagi salam. Sangat sukacita sekali kalau saya pada pagi ini bersama-sama kembali. Saya harus di sini harus lihat Opa Halim. Jadi saudara-saudara kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin puji Tuhan setelah 11 tahun kami dapat bersama-sama kembali datang ke tempat ibadah ini atau mengunjungi tanah air kami yang cukup lama, 11 tahun. Kami merencanakan 2 keponakan saya merit, saya tidak bisa hadir, yang rencana untuk hadir tapi digagalkan oleh COVID. Orang tua saya, terutama papa saya meninggal, saya sudah di depan. Istilahnya gepek saya, koper saya udah masuk ke dalam tapi bisa kembali lagi dan dibatalkan oleh SQ Singapore Airlines karena masalah paspor saya tidak berlaku, bukan nggak berlaku, tidak berlaku, dan saya bikin dengan paspor yang sementara tapi pemerintah Jerman bilang oke, kamu bisa gunakan dengan paspor yang sementara, tapi saya udah di bandara, udah koper udah masuk ke dalam tapi muncul di screen komputer dari SQ bahwa Bapak harus kembali, tidak bisa terbang. Kalau Bapak terbang bisa sampai Soekarno-Hatta, Bapak dikirim lagi ke Jerman dan Bapak harus bayar sendiri. Saya pikir siapa yang mau bayar sendiri, balik lagi, suruh bayar lagi. Saya bilang udah, dengan sedih sekali saya tidak bisa melihat waktu itu penguburan atau kebaktian bersama-sama Papa tercinta kami. Jadi 11 tahun cukup lama, bermacam-macam masalah-masalah yang kami alami. Kita percaya bahwa setiap, walaupun kita rajin ke gereja, anak Tuhan, tapi masalah itu selalu ada. Sebagai friend-nya kita
Dan kita percaya melalui masalah-masalah tersebut kita akan dikuatkan, akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Nanti istri saya yang akan menyaksikan hal tersebut. Sekali lagi saya mengucap syukur kalau nanti juga diterangkan oleh istri saya keadaannya bagaimana, masalah-masalah kami bagaimana di rumah tangga, bukannya enak-enak aja, tapi puji Tuhan kami hari ini, ada pagi ini, tadi diperkenalkan sejak COVID saya dibimbing oleh Bapak Gembala, Pak Inenga, untuk mengadakan setiap Sabtu ibadah online melalui Zoom. Jadi kita Kolen Bon, 2 kota, Kolen dan Bon itu mengadakan online. Tapi yang hadir orang-orang Indonesia semua, tapi ada dari Australia, Amerika, kadang-kadang juga dari ada 3 negara. Yang lain itu dari Kediri, dari Surabaya, Jakarta, dari Cimanggis, Batu Malang, yang sampai sekarang dia aktif terus. Walaupun udah beberapa tahun, tapi kita kecil, tapi maksudnya kecil-kecil cabai rawit, jadi kita kecil, tapi selalu ada di hati, dan kita selalu kangen kalau habis ketemu kita, kehilangan. Mereka juga begitu, dia merasakan kehilangan baunya keju, kalau kita kehilangan baunya rendang gitu. Jadi sama-sama Indonesia campur aduk. Saudara, nanti masalah-masalah yang kami alami, kami mau membagikan, bukan kami sombong mau menyombongkan begini, tapi itulah kalau kita dekat dengan Tuhan, kita semakin dekat sama Tuhan, kita percaya apapun bisa dilewati, setiap hari kita bisa lewati. Jadi kita, siapa yang tidak setuju bahwa setiap kita yang hadir pada ini inginnya kita senang, instan, dan maksudnya semuanya yang gampang-gampang gitu. Jadi tapi saya percaya keberhasilan kita, kemajuan kita, maksudnya kesenangan kita, kemudahan dalam kehidupan kita, itu justru salah satunya yang bahkan menjatuhkan kita. Salah satu akibat bahwa orang akan mundur dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kayak mau menyaksikan sedikit, kalau di Jerman itu ya zona nyaman ya. Kalau kita mau berdoa, orang Jerman sama orang Indonesia pasti lain. Kalau orang Indonesia mungkin mendoakan garasinya, Tuhan tolong jaga garasi saya, mobil saya supaya tidak ada yang coret-coret, ada yang curi. Kalau di Jerman nggak pernah ada orang doain, lindungi ini garasi saya, mobil saya. Biar bagus apapun dia taruh di parkir di luar, dia nggak pernah doa karena semua udah nyaman, udah terjamin. Tapi akhirnya mereka tidak lupa akan yang di atas, pertolongan di atas, perlindungan yang di atas, dia semuanya asuransi. Jadi dia bukannya Tuhan, tapi bukan Tuhan Yesus, tapi asuransi. Gitu. Itulah dari saya, dan inilah saksian-saksian yang akan disampaikan oleh istri saya sebelum saya lupa, sebelum bertutup. Nanti untuk jemaat GBI Cibunar juga saya kasih tahu bahwa GBI Anda, Bapak Ibu, punya cabang di kota Bon, Kabupaten NRW. Kalau dilihat di mana itu Bon, Bon itu di kota Bon, ya dulu itu ibu kota, ex ibu kotanya Jerman Barat. Bon ada di kabupaten namanya NRW, North Rhine-Westphalen. Jadi NRW, jadi ada GBI Bon yang sekarang dibina oleh Bapak Gembala sendiri. Terima kasih juga sama Om Halim, semua staf atau pengurus GBI Cibunar, terima kasih. Sehingga bulan Mei kemarin saya diperkenalkan sama istri di sidang BPLN, Badan Pengurus Luar Negeri Eropa dan Afrika, dan puji Tuhan kalau cabang dari GBI Cibunar bukan di sementara jadi apa itu, tapi kita langsung jadi Gereja Bethel Indonesia Bon, sudah resmi. Jadi kami doakan terus bahwa cabang dari GBI Cibunar ini bulan Mei tahun depan kami berdua akan ditahbiskan di kota Milan. Jadi pasti udah yang hobi-hobi bola udah tahu kota Milan itu di mana ya. AC Milan, dan Milan dia di Italia. Bulan Mei tahun depan kami akan doakan terus supaya GBI Cibunar cabangnya itu benar-benar Tuhan kehendaki di kota Bon. Jadi mulai sekarang kita sudah mulai ibadah lumayan. Jadi kalau
Di Jerman jangan dibilang orang Jerman tuh orang Kristen semua, enggak. Jadi kebalikan. Kita ini minoritas, ya. Di Eropa kita itu minoritas. Di sini kita semua minoritas juga di Eropa. Kami juga minoritas. Jadi susah sekali untuk itu. Tapi bagi Tuhan tidak ada hal yang susah. Kalau Tuhan ada, semuanya Tuhan akan tolong. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk jemaat GB Cibunar yang tempat gembala yang memberikan izin sehingga proses itu cepat 1 bulan. Yang lain-lain itu di harus melalui, apalagi yang dari kota Göttingen, Holland itu belum jadi GBI, dia nunggu lagi masih. Tapi kami jadi perintis ya, jadi perintis. Bukan belum jadi gereja, tapi di kota Bonn langsung diputuskan untuk menjadi gereja Bethel Indonesia, IBC Bonn. International Bethel Church Bonn. Jadi kalau apa itu ABC Bonn? Oh itu kan cabangnya kita kan gitu. Jadi ada kebanggaan kan. Tepuk tangan dulu dong betul. Punya cabang di Bonn. Oke, selanjutnya saya tidak perpanjang, istri saya yang akan menyaksikan bagaimana kami, bukannya kami enak-enak gitu ya, tapi enak-enak sedap bersama Yesus, walaupun berat tapi ringan. Walaupun berat ada jalan keluarnya. Amin. Silakan. Salam Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Gita, saya istri dari Pak Yohanes. Sungguh sangat luar biasa, kami ada di tempat ini di Indonesia, bukan karena kebetulan, bukan karena kekuatan kita, semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Belum ngomong udah merasakan. Semangat. Yang kami jalani 11 tahun, silih berganti persoalan, bukan hanya cuman keluarga saja. Ada hal-hal banyak yang Tuhan proses buat kami berdua. Dan satu hal yang terakhir di tahun 2022 di bulan Mei, satu hal yang sungguh sangat luar biasa, saya divonis sakit kanker paru-paru, stadium 3C. Sungguh sangat luar biasa. Dengan persoalan yang begitu banyak, dan satu hal lagi, yaitu sakit kanker paru-paru. Pertama kali memang mendengar shock, kaget. Di depan dokternya, kaget langsung nangis. Pengen mau dikuat-kuatin juga nggak bisa. Biarpun kita anak Tuhan, kalau dengar kabar itu pasti down, kaget. Tapi di saat pulang perjalanan, ada satu hal, ada Roh Kudus. Roh Kudus bilang, ayo mau bagaimana kita? Aku jadi ngomong sama Tuhan, Tuhan kamu mau bikin apa sama aku? Mau dibuat jadi perkedelkah aku? Sampai diproses yang begitu sulit. Mungkin teman-teman tahu ya cara buat perkedel ya. Digunyang-gunyang, diremes-remes, ditekan-tekan. Kalau di Jerman tuh ada alat-alat yang buat numbuk kentangnya itu mesti ditekan ya. Atau kalau di sini mungkin pakai cobek kali ya. Kalau yang zaman dulu cobek digunyang-gunyang. Begitulah kehidupan kami. Mau apa Tuhan? Tapi di satu saat, yaitu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya boleh menghadapi sakit penyakit ini. Saya mau jalanin bersama Tuhan. Dan ya nggak susah-susah gampang kalau waktu kita ceritakan ke anak-anak nangis. Saya mau kuat, jadi nggak kuat juga nangis. Kita semua nangis. Tapi satu hal, Tuhan hibur, ucapan syukur. Mau apa lagi kalau kita sudah hidup di tangan Tuhan, ceritanya Tuhan udah beda. Kalau memang kita sudah dipanggil Tuhan, kita siap. Tapi kalau satu hal yang masih Tuhan mau kerjain, berarti ada hal yang Tuhan mau proses buat kita dan kita jalanin. Singkat cerita, Mei 2022 dengan vonis itu kami harus menjalankan kemoterapi, disinar, operasi. Jadi paru-paru saya sebelah kanan harus dioperasi dan satu lape, apa namanya lape? Globus.
Itu jadi paru-parunya kecil, tumornya itu kecil, cuman 2 cm Bapak Ibu. Kecil sekali dokternya bilang, tapi harus diambil. 2 cm itu katanya sudah di tengah-tengah paru-paru. Jadi harus paru-parunya juga diambil. Jadi ada beberapa, cuman nggak tahu. Tapi puji Tuhan yang diambil itu hanya 1. Rupa-rupanya tumornya itu ada di globus yang paling bawah, lapenya. Jadi diambil. Jadi kami menjalankan operasi. 1 lape tumor kankernya itu diambil agar tidak timbul lagi. Setelah dioperasi harus menjalankan kemoterapi dan harus disinar. Beberapa kemoterapi dan juga disinar sebanyak 29 hari. Dan sungguh luar biasa. Saya merasakan kebaikan Tuhan di saat suami saya harus kerja, anak-anak harus kerja. Di Jerman itu enggak kayak di kita, harus ada orang yang menolong. Harus ada orang yang anterin, atau tetangga kita minta tolong anterin saya, tidak. Tapi luar biasa penyertaan Tuhan di Jerman itu ada namanya taxi sign. Jadi dari asuransi itu kita bisa ngurus kalau untuk membawa pasien itu waktu kita mau kemo, disinar, itu ada taksi yang menjemput kita dan mengantar kita. Nanti jam berapa nanti dijemput lagi. Dan mereka sungguh sangat luar biasa. Mereka melayani. Itu kalau habis di kemo, biasanya kita tuh kelayangan. Jalan kayak orang fly, itu dipapah. Kita dipapah, dipegangin. Itu jarang loh kita lihat orang Jerman mau melayani gitu ya. Mereka turun dari mobil, memapah kita, bawa kita, terus pulang ke rumah. Itu yang hari-hari yang kami jalani 29 hari, hampir 1 bulan. Dan itu waktu di kemo itu bukan hal yang sekarang bisa kita hahaha ketawa. Tidak, Bapak Ibu. Itu masa-masa sulit, masa-masa yang benar-benar drop, masa-masa yang orang kalau bilang serba ketakutan. Cuma satu hal yang saya mau ucapkan, mengucap syukur Bapak Ibu. Cuma satu hal, pegang tanganku Tuhan, jangan lepaskan. Mungkin kita sering melepaskan Tuhan, kita sering melupakan Tuhan, sering kita nggak setia sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia, dia nggak pernah melepaskan tangannya. Cuman satu hal, waktu saya harus radiologi, mau sinar, saya cuma nyanyi, ada lagu. Yesus pegang erat tanganku. Cuma satu, Tuhan pegang tanganku. Aku nggak punya kekuatan apa-apa. Asal aku jangan ditinggalin Tuhan. Asal aku jangan ditinggalin Tuhan. Jadi maunya Tuhan apa, tapi Tuhan yang pegang aku. Itulah perjalanan yang harus saya hadapi. Nggak gampang Bapak Ibu. Di saat suamiku memang ada di rumah bisa mengantarkan, karena sudah harus janji dengan supir taksi, dia hanya cuma ngintip di atas jendela, malah ambilin videonya. Di saat aku bawa payung jalan, waktu itu COVID juga ya, jadi harus beberapa jarak dari rumah harus periksa COVID, lalu baru bisa masuk ke ruangan untuk disinar. Jadi jaraknya lumayan, jadi taksinya hanya sampai di tempat pemeriksaan COVID dan jalan untuk pemeriksaan ke sinar itu jalan kaki Bapak Ibu. Jadi saya hanya berpatokan dengan sebuah payung besar, jalan tertati-tati, dan itu Yohanes bisa moto videoin. Aku lihat kamu jalan kayak orang melayang-layang, saudara. Aku bilang kamu iseng, masih juga ngambil videonya lagi gitu. Terus, tapi satu hal Bapak Ibu, ada ayat yang bikin bisa menguatkan Bapak Ibu juga di saat menghadapi masalah. Di Yesaya 42 ayat 10. Mungkin Bapak Ibu mau saya bacakan ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin Bapak Ibu. Ayat ini yang selalu mengiang-iang, yang selalu berbicara buat saya pribadi. Jangan takut Gita, jangan takut. Jangan menyerah. Karena aku menyertai kamu Gita. Ayo, jadi waktu saya melangkah jalan, tidak menyerah. Tuhan menyertai saya. Jangan bimbang. Sering karena mungkin banyak dengar orang, wah kalau di Jerman tuh orang bilang sakit kanker itu udah yang down sekali dan mereka udah tidak ada semangat.
Karena tetangga saya baru kemarin kena kanker ucus, langsung down, sudah nggak ada dipanggil Tuhan. Dan ini yang bilang, Gita jangan bimbang. Ada suara-suara kecil mungkin di kepala kita. Ada suara-suara kamu nggak sanggup. Kamu pasti nggak akan bisa, karena itu abis kemoterapi, saya itu biasanya langsung muntah-muntah. Yang udah nggak bisa makan, masuk makan sesuatu itu harus keluar lagi, dan tidak ada makanan yang masuk. Jadi itulah yang di kepala kita, kamu lewat, tapi tidak. Tuhan selalu ngasih kekuatan, jangan bimbang Gita, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jadi kita pegang janji firman Tuhan ini di Yesaya ini. Tuhan, engkau akan menolong aku, engkau akan pegang aku, engkau akan meneguhkan aku, Bapak. Aku akan percaya. Mungkin aku nggak bisa megang Tuhan, tapi Tuhan yang megang aku. Di sini firman Tuhan menguatkan saya, dan sungguh sangat luar biasa. Kekuatan, terus kekuatan. Saya nggak meminta untuk penyakit saya hilang, Bapak Ibu. Tapi 3 bulan kemarin itu saya harus biasa seperti, jadi di Jerman itu 3 bulan sekali tetap harus radiologi, pemeriksaan, ambil darah, itu 3 bulan. Nanti setelah pulang dari Indonesia, Agustus kami juga tetap pemeriksaan. Cuman waktu kemarin itu hasilnya sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Hasilnya paru-paru saya bersih, tidak seperti tahun yang lalu. Dan yang sangat luar biasa, semua biasanya kanker itu ada penyebaran Bapak Ibu. Ada di kepala, ucus, magen, lambung, iya, di lambung. Tapi satu persatu semua itu diperiksa, tidak ada sama sekali. Sungguh sangat luar biasa. Tuhan, mungkin kita sering tidak setia, mungkin kita sedang menghadapi masalah sakit penyakit, atau mungkin masalahnya tidak sakit penyakit yang hanya cuman ringan-ringan kecil Bapak Ibu. Mungkin tapi kita merasa, wih Tuhan kok udah protes sama Tuhan. Kalau saya pribadi berdua dengan suami saya, kita tidak protes sama Tuhan. Kalau memang waktu saya sudah dipanggil Tuhan, kami siap Tuhan. Karena Tuhan bilang sudah selesai pelayanan kami. Tapi kalau masih berlanjut sampai saat ini, saya harus memberitakan bahwa kabar keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat saya pribadi, kekuatan yang dari Tuhan. Satu hal, semuanya ini bisa kami lewati. Terima kasih kepada juga teman-teman, saudara kami, khususnya keluarga besar Andy, dan juga keluarga besar Persekutuan Doa Golenbon, yang ikut selalu mendukung, mendoakan setiap minggu kalau kita kumpul, kita berdoa. Sama-sama kita saling menangis bersama-sama, kita saling ketawa. Makanya mereka ada saat ini di sini karena kita ini ketemunya cuma online melalui Zoom, tapi di situ ada kekuatan, ada Roh Kudus yang membuat kita jadi kuat satu dengan lain. Seperti Ibu Tati mungkin udah ring yang keberapa, tapi dia ada di tempat kita ini sungguh luar biasa, bisa bersama-sama dengan kami. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Minta pegang tangannya Tuhan. Tuhan selalu pegang dan Tuhan selalu setia. Amin. Ya, saya mau tutup, kelamaan juga nanti bosan ya. Kami senang bersaksi karena saksi bagi kami adalah pemberitaan bagaimana Tuhan menolong kami. Ya, jadi kalau kita berdoa penyakit saya tolong sembuhkan Tuhan. Dan bagaimana kalau tidak menerima kesembuhan? Kami alami dan kami dikuatkan kalau kita minta sesuatu dengan Tuhan. Kita percaya bahwa dengan ucapan syukur bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang terbesar. Amin. Lalu apakah masalah kita itu akan kalau kita doakan langsung kecil begitu, langsung hilang? Bedanya kalau kita berdoa meminta sesuatu tentang persoalan kita mungkin masih ada. Mungkin langsung instan Tuhan tarik penyakit kah, keluarga atau anak, suami, istri, macam-macam masalah atau pekerjaan. Mungkin belum, tapi kami belajar walaupun masih ada, gunakan itu dengan mengucap syukur bahwa dengan adanya masalah di dalam kehidupan kita jalani, justru kita gunakan bersama Yesus, kita menjadi saksinya. Contohnya kami pada hari ini kami mau bersaksi untuk walaupun saya
sebenarnya bergurau ya dengan waktu di kebaktian online. Ini yang pengerja-pengerja di sini yang sering khotbah ini semuanya udah penyakitnya, kalau saya maaf bilang udah kronis semua ya, tapi mereka 3 ibu ini sebagai pahlawan, dia selalu yang bersaksi. Ibu Tati selalu bersakit di rumah sakit, dia sambil nunggu resep. Katanya di sini di Indonesia 2 jam 3 jam dia menginjili. Dia bukan menginjili memberitakan firman Tuhan, tapi dia melayani setiap orang yang ada di barisan tersebut, di apotek, bahkan orang-orang yang di luar kita. Mereka akhirnya dia meminta doa dari Ibu Tati ini, tolong doakan saya, anak saya begini atau keluarga kami begini. Itulah yang sekarang kami mungkin penyakit kita belum hilang, anak kita belum. Saya dengan keluarga anak-anak saya juga ada masalah, tapi saya berdoa satu sudah dijawab Tuhan. Bulan Mei sudah married, puji Tuhan. Sekarang sudah bersama-sama dengan suami. Kawin sama orang Jerman tidak gampang, orang Jerman susah mau diajak kawin, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia resmi di gereja, semua diberkati. Itu suatu kebesaran bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih GBI Cibunar telah mengizinkan kami juga untuk membuka di GBI di Kota Bonn, NRW, Jerman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai ucapan terima kasih kami juga akan menyanyikan suatu lagu yang lagu untuk bahwa Tuhan itu setia. Berkali-kali kita mengalami masalah, tapi berkali-kali juga kita dapat melewati dan dapat memberkati pertolongan Tuhan, pertolongan yang Dia selalu ada setiap hari. Saya persilakan keluarga dari keluarga Persekutuan Doa. Ini cukup banyak juga ya. Banyak, silakan maju ke depan. Terima kasih juga untuk GBI Cibunar. Kalau saya ingat dari papa, mama selalu ada di gereja sini ya. Sampai sekarang kami juga tetap mau di gereja sini. Inilah ya lagu ini meskipun Tuhan tak menolongku, saya mungkin Tuhan selalu menolong kita ya mungkin, tapi instan akan lama, kan biarin kamu dengan persoalan ini, tapi injili orang-orang dengan penyakitmu, injili dengan masalah keluargamu. Jangan kita drop dengan masalah kita, dengan penyakit kita, tapi kita bangun dengan adanya masalah, kita menjadi kuat dengan ucapan syukur. Kita jalani hidup ini. Berkali-kali Tuhan menolong kami. Saya percaya berkali-kali juga Tuhan akan menolong Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia.
Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Bersama-sama jangan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian dari Kak Gita dan Kode ya, Pak Yohanes. Saya manggilnya Kode sebiasanya. Ya, saya sangat mengikuti pergumulan mereka. Kami sering berdoa secara video call, nangis bersama, berdoa dari masalah keluarga, terlebih penyakit yang dialami. Tapi satu hal saya lihat dari mereka berdua, mereka tidak pernah mundur dari pelayanan dan terlebih dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, memang kalau mengikuti juga kehidupan Pak Yohanes memang luar biasa. Tapi ya begitu beliau bertobat, tidak pernah mundur. Walaupun dihadang dengan berbagai masalah yang berat, ya, tapi mereka berdua tetap maju. Puji Tuhan. Ya, tadi sebenarnya saya mau sampaikan juga Pak Yohanes dan Ibu Gita ini saya sudah calonkan sebagai pendeta Pratama PDP dan mereka sudah mengikuti diklat dan sudah lulus. Jadi tinggal pelantikan ya sebagai pendeta Pratama, dan nanti juga ditabiskan sebagai gembala gereja lokal ya. Saya sih berharap
pada waktu pentabisan itu saya bisa hadir. Bulan Mei lalu kami memang ada rencana ke Jerman, tapi mungkin belum kehendak Tuhan. Tidak tembus visanya, bukan tidak tembus, jadi berliku-liku gitu. Jadi akhirnya ada kabar ini kabar itu, ya udah nggak usah dah gitu. Tapi emang Tuhan ada maksud. Jadi Tuhan mau kalau saya pergi, saya nggak ujian tahun ini. Ya nggak ujian. Tapi Tuhan mau mungkin selesaikan ujian saya. Nggak tahu bulan Mei yang akan datang, apakah Tuhan izinkan. Dan saya berharap bisa hadir. Ya, jadi gereja atau GBI Cibunar punya cabang di kota Bonn, Jerman. Ya. Nah, prosesnya cukup cepat. Ya, saya berkomunikasi dengan ketua BPLN, lalu komunikasi lewat Zoom. Di sini subuh, saya jam 2 kalau nggak salah, saya harus bangun. Dan puji Tuhan, lebih susah Jakarta loh. Jakarta nggak boleh langsung pakai atribut-atribut GBI. Tapi udah Pak Nengah, saya percaya Pak Nengah. Udah kita jadikan saja udah ini GBI Bonn. Wah, saya puji Tuhan. Kalau di sini STL dulu, surat tanda lapor 6 bulan, baru udah gitu SK, surat keputusan. Ini langsung GBI, dan mereka berdua sudah menghadiri sidang BPLN. Ya, kalau kita ini sidang MD, Bang. Di sana namanya BPLN di luar negeri, ya. Kita doakan biar GBI Bonn terus bertumbuh dan berkembang dalam Tuhan, ya, makin maju, makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Di Jerman orang berpikir gampang mencari jiwa. Wow, saya sudah pernah di situ melihat langsung. Waduh, ibadahnya aja kita masih mending, boleh rame-rame sini nyanyi puji Tuhan. Di situ kalau ibadahnya kedengaran dilempari juga. Jangan pikir enak. Nah, kita doakan supaya, dan kita juga berdoa berharap bukan hanya di Bonn, tapi bila perlu di Amsterdam juga, ya, di Belanda gitu ya kan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita dukung terus kedua hamba Tuhan ini biar terus kuat menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan, ya. Haleluya. Minggu lalu ini juga sebuah kesaksian. Gereja kita, boleh pakai gereja kita sekarang. Ya, gereja kita di Bonn. Nah, jadi boleh pakai gereja kita, udah ya. Bukan lo aja, kita. Bukan lo aja kali, tapi kita. Jadi gereja kita di Bonn, ya, itu mendapatkan tempat free, gratis ya Pak ya. Ya, gratis gedung ya. Boleh dipakai gratis. Sebab kalau buka gereja di sana, sewa gedungnya mahal. Tapi ini free, gratis dipakai. Karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan gembala sidang di gereja itu. Jadi diberi kesempatan untuk membuka gereja Indonesia. Cuma memang jam ibadahnya jam-jam rawan. Maksudnya rawan ngantuk. Iya jam 2 ya. Jam 2, jadi jam 2. Nah, minggu lalu memang tiap minggu pertama Sabtu kami perjamuan kudus, tapi mulai ibadah hari Minggu itu Juli pertama ya,
ya, Minggu Juli pertama, dan setelah dengan perjamuan kudus saya langsung juga yang melayani, puji Tuhan. Baik, nanti staf gembala di sini kapan-kapan boleh berkunjung kebun ya, ke kebun, kebun, kebun apa nih, kebun kacang apa kebun ini ya, kebun jeruk. Haleluya, atau kecil sayang aja lah. Oke, baik, kita mendengar firman Tuhan dulu ya. Aduh, haleluya. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bulan ini ya kita sudah sampai kepada huruf E dari on fire, yaitu excellent. Ya, excellent. Kita sudah mulai dengan minggu pertama, firman Tuhan menjadi pribadi yang excellent. Ya, kita sudah mendengar. Jadi sekarang bulan ini kita bicara tentang excellent. Ya. Jemaat Cibunar? Jemaat Cibunar? Baru 2 orang. Jemaat Cibunar? Yes, yes, yes. Haleluya. Ya, on fire. Jadi on fire ini kata dari obedient, no compromise, faithfulness, ya, intimasi, responsible, dan sekarang excellent. Nah, pribadi yang excellent dalam dunia kerja dan bisnis usaha. Mungkin Bapak Ibu yang merasa, oh saya sudah pensiun, saya sudah retired, saya sudah tidak bekerja lagi. Kelihatannya firman ini tidak relevan untuk saya karena saya sudah orang pensiunan. Boleh Bapak Ibu yang pensiun, paling tidak nanti bisa berbagi dengan anak-anak atau mungkin cucumu yang sedang bekerja. Bagaimana menjadi pribadi yang excellent dalam dunia kerja. Amin. Mereka yang Bapak Ibu atau Opa Oma, amin. Kok bukan opa yang jawab, itu anak muda yang jawab ya. Yang opa oma ya, yang mungkin sudah, saya sudah lama pensiun, 20 tahun yang lalu udah nggak kerja lagi. Kayaknya yang bukan untuk saya ini, ya. Tapi bisa sharing dengan cucu-cucu atau dengan anak atau dengan cucu-cucu. Kalau kamu kerja, kamu harus menjadi orang yang excellent dalam dunia kerjamu. Bagaimana Oma supaya bisa menjadi excellent dalam dunia kerja? Nah, wah, Oma juga nggak tahu. Ya hari ini tahu, karena hari ini disampaikan. Nah, gitu. Atau bapak-bapak yang udah pensiun, jangan pikir ini firman Tuhan ini bukan untuk saya. Nah, untuk kita semua. Mungkin sudah tidak bekerja, tetapi kita bisa berbagi, bisa sharing, supaya setiap anak-anak atau cucu atau siapapun sebagai orang-orang percaya harus excellent dalam dunia kerja dan juga dalam bisnis usaha. Haleluya. Nah, apa sih menjadi pribadi yang excellent dalam dunia kerja? Menjadi pribadi excellent dalam dunia kerja berarti memiliki kemampuan dan kualitas yang luar biasa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan atau sebagai orang yang bekerja, sebagai pekerja, ya. Kita bisa excellent, luar biasa. Memiliki kemampuan yang luar biasa seperti yang dimiliki oleh Daniel, yang dimiliki oleh Yusuf. Mereka adalah orang-orang yang excellent di dalam dunia kerja. Nah, kita mau belajar. Kita melihat dari Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 ya. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24. 23 sampai ya. Wah, ini 22 mestinya ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu
yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, surat kepada jemaat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus, kita semua tahu, untuk mengatasi ajaran-ajaran sesat yang mengancam iman jemaat di Kolose. Memang ada latar belakangnya surat ini ditulis. Ada pengajaran-pengajar atau pengajaran-pengajaran yang sesat atau pengajar-pengajar yang sesat. Mengajarkan ajaran-ajaran yang di luar yang diajarkan oleh para rasul atau oleh Tuhan. Nah, Paulus ingin menegaskan supremasi Kristus. Kenapa? Karena pada waktu itu pengajaran-pengajaran yang muncul adalah mereka mendegradasi ketuhanan Yesus. Ya. Jadi Yesus seolah-olah bukan Tuhan yang berkuasa. Maka Paulus ingin menyampaikan supremasi Yesus, kehebatan Yesus, kelebihan Yesus, kekuasaan Yesus. Jadi itu mereka merendahkan. Jadi supremasi Kristus dengan memberikan apa? Arahan yang praktis. Memang firman Tuhan ini hal-hal yang praktis tentang bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan. Jadi kalau kita melihat pasal 3 ini, dimulai dengan hidup yang baru. Ya, dimulai dengan itu tentang Kristus, kemudian hidup yang baru. Baru muncul nanti hubungan suami istri, anak, dan yang terakhir antara tuan dengan hamba. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus, ya, maka mereka akan mudah. Suami mudah mengasihi istri, istri mudah tunduk kepada suami, anak mudah taat kepada orang tua mengasihi anak-anaknya dengan baik. Nah, demikian pun hamba atau tuan akan memperlakukan hamba-hambanya dengan baik. Dan hamba-hamba tidak berontak, tidak kurang ajar kepada tuannya. Kenapa? Karena hidup mereka sudah diperbarui. Ya. Nah, termasuk pekerjaan. Jadi diatur luar biasa. Termasuk dalam hal pekerjaan. Diatur oleh firman Tuhan. Dijelaskan oleh firman Tuhan bagaimana kamu harus bekerja. Kalau kamu sebagai seorang pekerja, bagaimana kamu harus bekerja? Kalau kamu sebagai seorang pembisnis, bagaimana kamu harus bisnis? Kalau kamu seorang pedagang, bagaimana kamu harus berdagang? Nah, mereka yang sudah hidup baru, mereka akan tahu bagaimana saya harus bekerja sebagai seorang pekerja di mana Tuhan menempatkan saya. Karena itu tiap renungan pagi yang saya tulis selalu saya ucapkan, selamat berkarya di ladang yang dipercayakan Tuhan. Jadi di mana Bapak Ibu bekerja, itu adalah Tuhan yang menempatkanmu. Itulah ladang yang harus kau garap. Itulah ladang di mana kau harus bekerja sebaik-baiknya, supaya engkau menghasilkan panen yang besar. Amin. Haleluya. Jadi saya mengucapkan itu bukan sekedar itu, tapi itu adalah ucapan berkat. Ya. Selamat berkarya di ladang yang dipercayakan Tuhan.
Hamba-hamba Tuhan di ladang dipercayakan pada saya, Om Alim dipercayakan di ladang penggembalaan, Bapak Ibu diracakan di ladang marketplace. Di zaman Paulus sistem perbudakan adalah hal yang umum, ya, hal yang umum. Banyak orang yang menjadi hamba dan bekerja di bawah tuan mereka. Memang zaman itu masih ada perbudakan. Dalam konteks ini Paulus memberikan instruksi, memberikan nasihat, instruksi, perintah kepada hamba-hamba Kristen untuk taat kepada tuan mereka. Jadi seperti saya katakan, kalau seorang hamba sudah lahir baru di dalam Kristus, maka dia akan menjadi hamba yang taat, yang bekerja sesuai dengan arahan Tuhan. Nah, hal ini mencerminkan nilai-nilai Kristen yang tinggi. Jadi kalau kita lihat nanti, inilah seharusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen yang bekerja. Memiliki nilai yang tinggi, di mana bahkan dalam hubungan yang tampaknya tidak adil, mereka diharapkan menunjukkan integritas dan rasa hormat. Nah, ini yang tidak mudah. Tidak mudah. Kita lihat, tidak mudah ya. Ada hal yang kelihatan mungkin tidak ada, wah langsung berjilid-jilid. Ya, apanya berjilid-jilid? Apa itu berjilid-jilid biasanya? Demo. Ya. Jadi, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, bukan berarti juga kita memang wah udah kerja 10 tahun gaji nggak naik-naik. Kata orang Inggris, my salary no up. Ada ngantuk soalnya. Iya. Ngomong sama bosnya, bos, saya sudah 10 tahun. Ya, ngomong gitu ya. Maksudnya semuanya saya. All me. But my salary no up. Wah. Itu protesnya tuh orang Indonesia di Australia. My salary no up. Ya. Nah, tetapi anak-anak Tuhan dituntut terus menunjukkan integritas dan rasa hormat. Kenapa macet? Nah, ini bagaimana kita bisa menjadi excellent dalam dunia kerja? Pertama kita lihat, bekerja dengan taat dan tulus. Baca bersama-sama, bekerja dengan taat dan tulus. Ada berdua, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ini kuncinya. Kuncinya adalah kalau anak-anak Tuhan itu harus memiliki takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Nah, bekerja dengan taat artinya yang pertama mengikuti instruksi perintah atasan dengan disiplin. Jadi mengikuti instruksi dan perintah atasan dengan disiplin. Jangan disuruh membeli kecap, datangnya Indomie, misalnya. Ya. Disuruh apa, yang dikerjakannya apa. Disuruh bikin laporan keuangan, yang dikerjakan laporan berita artis selingkuh. Wah, ini apaan ini? Iya kan? Wah, boleh tegur. Bos mesti update, jangan kudet. Aduh, harus ini dong. Kita mesti harus tahu dong. Wah, kacau lah. Udah, itu yang betul ya. Nah, rasa hormat. Jadi bekerja dengan rasa hormat. Memiliki rasa hormat artinya menghargai atasan.
Ini yang seringkali kurang dari orang-orang bekerja. Tidak memiliki rasa hormat terhadap atau tidak menghargai otoritas. Ya. Apalagi merasa dirinya dibutuhkan. Datang seenaknya, pulang seenaknya. Teman-temannya sudah bekerja dari jam 8, dia datang jam 10. Nah, ini kalau karyawan Kristen seperti ini, itu malu-maluin Tuhan. Ya. Gak ada rasa hormat. Begitu ditegur, ibu marahin saya. Ibu marahin saya. Nah, itu artinya apa? Udah mengancam itu. Artinya kalau ibu marahin saya bisa cabut dari sini. Bapak marahin saya. Pak Tony pernah nggak sebagai pimpinan di Gideon sama anak buah? Apa marahin saya? Enggak ya, nggak berani. Karena Pak Tony penuh dengan otoritas wibawa Tuhan. Jadi jangan sampai seperti itulah ya. Itu bekerja taat. Komitmen. Jadi memiliki komitmen. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan yang menempatkan kita, menempatkan saudara di tempat itu, bahwa itulah ladang yang harus kau kerjakan, ladang yang kau harus garap, di mana kau disitu membajak, istilahnya menabur di situ, berinvestasi di situ, maka harus memiliki komitmen. Saya akan melakukannya dengan sebaik-baiknya, saya akan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, saya akan olah, saya akan kerjakan dengan baik. Jadi kerjanya bukan asal-asalan, kerjanya bukan asal kerja, tapi mengerjakannya dengan keseriusan yang luar biasa, dengan komitmen yang tinggi. Sebab itulah ladang yang Tuhan percayakan kepadamu. Kenapa? Karena saudara sekarang nggak gampang loh. Saudara kalau melihat berita atau kadang-kadang video-video dikirim, orang mencari pekerjaan. Nah, sekarang orang yang sudah bekerja banyak mengeluh. Inilah, aduh capek lah. Lu kalau mau nggak capek nggak usah kerja. Di mana aja orang kerja pasti capek. Enak ya dia direktur nggak capek. Hello, kata siapa? Dia juga capek. Ini anak ini gen apa namanya terus sekarang? Gen Z ya. Yang kerja sekarang apa? Gen Z ya. Gen Z itu maunya enak gitu. Maunya kan nggak mau capek, kerja nggak mau capek. Bos, saya mau melamar kerja di sini yang hari Senin sampai Sabtu, yang hari Senin sampai Jumat libur, Sabtu gajian. Perusahaan nenek moyangmu juga nggak begitu amat gitu kan. Mau kerja, saya mau cari kerja Senin sampai Jumat libur, tapi Sabtu gajian. Nah itu. Nah kita mesti punya komitmen. Saudara mesti punya komitmen bahwa di mana Tuhan memberikan saudara, menempatkan saudara bekerja, itulah ladangmu. Karena itu bekerjalah dengan sebaik-baiknya, dengan komitmen. Lalu bekerja dengan tulus, artinya apa? Bekerja dengan tulus berarti melakukan tugas dengan motivasi yang murni dan hati yang ikhlas. Ini mencakup apa? Integritas. Jadi anak-anak Tuhan dimanapun engkau bekerja, harus memiliki integritas. Contoh sederhana. Orang memiliki integritas, ada bos atau tidak ada bos,
Ada yang mengawasi atau tidak ada yang mengawasi, dia akan tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Jangan ketika tidak ada bos, mumpung tidak ada bos, ya ngopi dulu. Habis ngopi, makan cemilan dulu. Ya kan? Cari cemilan, cari itu. Terus ngobrol dulu. Terus apalagi? Chat-chatan dulu. Wah. Saudara, bekerja dengan tulus itu ada integritas. Ada bos atau tidak ada bos. Ada majikan atau tidak ada majikan. Ada pengawas atau tidak. Ada manajer atau tidak. Ada supervisor atau tidak. Dia akan tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu orang punya integritas. Sebab bos atau mungkin supervisormu tidak mengawasimu karena mereka sedang cuti. Tapi ada mata Tuhan yang selalu melihat bagaimana engkau bekerja. Apakah engkau sungguh-sungguh mengolah ladangmu, mengerjakan ladangmu dengan baik, yang dipercayakan oleh Tuhan atau tidak? Dengan motivasi rohani, yaitu bekerja bukan sekedar untuk mendapatkan penghidupan di situ, tapi bekerja juga merupakan sebuah pelayanan. Yang kedua, bekerja dengan segenap hati. Baca sama-sama, bekerja dengan segenap hati. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini yang harus ada. Bekerja dengan segenap hati seperti bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Nah, orang yang bekerja dengan segenap hati, orang memberi yang terbaik. Bekerja dengan segenap hati berarti melakukan setiap tugas dengan dedikasi dan komitmen penuh. Ini mencakup usaha maksimal untuk mencapai hal yang terbaik tanpa mengabaikan kualitas. Jadi memberi yang terbaik. Kenapa harus memberi yang terbaik dalam dunia kerja, di tempat pekerjaan saudara? Karena pada waktu engkau bekerja, harus memiliki motivasi. Saya bekerja sini bukan semata-mata untuk majikan saya yang menggaji saya, bukan semata-mata untuk bos atau perusahaan yang menggaji saya, yang memberi saya salari, memberi saya upah, tetapi saya melakukan terbaik karena saya melakukannya seperti untuk Tuhan. Saudara, kalau saudara memiliki motivasi seperti itu bekerja, saudara akan luar biasa nantinya. Kenapa? Sebab yang bisa mengangkat, yang bisa mempromosikan saudara adalah Tuhan. Ya, adalah Tuhan. Jadi, dan ini yang saya memang tidak pernah bekerja di kantor. Saya ini guru, ya. Saya guru. Saya dulu pernah jadi guru, nggak tahu bagaimana di kelas ngantukkan saudara, ngantuk karena belum ngopi. Karena waktu itu saya coba berhenti ngopi, di kelas yang nguap terus. Anak-anak, Pak Yusak ngantuk mulu gitu. Kaget saya. Wah, saya ini bahaya ini, nggak memberi yang terbaik, ini nggak memberi contoh yang terbaik. Ya maaf. Wah, maksudnya ngajar sih, tapi ngomongnya nggak jelas. Ya, saudara. Jadi saudara memberi yang terbaik itu karena Tuhan. Dan saya katakan itu, kami katakan kepada anak-anak kami, kamu bekerja di tempat di mana Tuhan tempatkan, bekerja sebaik-baiknya,
seperti untuk Tuhan, bukan untuk bosmu, bukan untuk perusahaan. Kenapa? Sebab nanti Tuhan yang akan mempromosikan kamu. Kalau Tuhan yang mempromosikan, wah, luar biasa. Sebab kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Jadi kalau Tuhan sudah buka jalan untuk mempromosikan kamu, walaupun mungkin wah kok dia duluan. Nah itu, jangan kaget kalau ada anak-anak Tuhan bisa melampaui yang lain. Itu kenapa? Itulah promosi Tuhan. Ya. Sikap yang positif, sikap ini juga melibatkan semangat dan antusiasme dalam menjalankan pekerjaan. Jadi sikap positif itu artinya selalu semangat dalam bekerja. Ya, sebab semangat itu akan menular. Kalau pakai bahasa menular kepada yang lain. Jadi bukan saja on fire di gereja, tapi dalam dunia kerja pun harus on fire. Ya Bang Bona ya, tetap semangat, antusias. Walaupun mungkin ya belum bisa menjual 5 rumah Bang, minimal sebulan 10 kan lumayan Bang, ya kan? Nah, positif aja gitu ya Bang. Nah, Bang Bona ini seorang marketing yang tangguh. Iya. Ya, pulang dari pelayanan nggak langsung pulang. Dia pergi ke kantor. Dia kemana Bang? Kerja Pak. Semangat sekali jawabannya. Ya, beliau kalau pamitan Mas ya. Mau kemana Bang? Bikin mau pulang Pak? Enggak. Mana Bang? Kerja lagi Pak. Wah, haleluya. Ya, semangat, antusias. Nah, ini yang begini yang penting. Jangan udah dapat kerjaan, doa sama Tuhan nangis-nangis. Oh, Tuhan beri saya pekerjaan Tuhan. Saya sudah bosan nganggur Tuhan. Begitu kasih kerjaan, capek. Pak, aku gak mau kerja lagi, kenapa? Capek. Ma, aku mau resign aja, kenapa? Capek. Nah ini generasi, kata Pendeta Tony, generasi apa? Rebahan. Maunya rebahan sambil main HP, nonton TV, lalu mamanya di sini kasih minuman. Terus habis udah dikasih minuman, Ma, mana snacknya? Kasih snack. Wah, udah makin asik aja, ya kan. TV nyala, ini juga jalan terus, ini rebahan. Ma, udah matang belum? Laper nih. Nah, ini generasi begini nih. Generasi begini.